نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Hadirin dan hadirat, bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin yang sama-sama berbahagia. Alhamdulillah, di malam hari yang berbahagia ini pada malam Ahad tanggal 20 dari bulan Zulqa'dah tahun 1446 Hijriah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan taufiknya kita bisa hadir untuk sama-sama melanjutkan kegiatan kita setiap malam Ahad dalam program Karim, kajian rutin mingguan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua keistiqomahan. Jemaah sekalian yang sama-sama berbahagia, berkata Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Ad-Da'u wad-Dawa, obat dan penawar atau penyakit dan penawarnya, penyakit dan obatnya. Beliau mengatakan adalah dia mencintai apa yang dia harapkan. Dia mencintai apa yang dia harapkan. Yang kedua adalah dia khawatir kalau harapannya itu tidak terkabulkan. Dia khawatir kalau harapannya itu tidak apa? Tidak terkabulkan. Yang ketiga adalah berusaha semaksimal mungkin untuk menggapai harapan tersebut. Berusaha semaksimal mungkin untuk menggapai harapan tersebut. Ya. Jadi kata beliau bahwa antara harapan dan angan-angan itu berbeda. Ya. Jadi kalau harapan itu kalau dia memenuhi tiga. Apa yang pertama tadi? Mencintai apa yang diharapkan. Ya, mencintai apa yang dia harapkan. Ya, mencintai apa yang dia harapkan. Yang kedua apa? Dia khawatir kalau harapan. Ya, dia khawatir, takut kalau harapannya itu tidak tercapai, tidak terkabulkan. Dan yang ketiga apa? Berusaha semaksimal mungkin untuk menggapainya. Nah, berusaha semaksimal mungkin untuk menggapai harapan tersebut. Salah satu dari tiga ini jika hilang maka disebut dengan angan-angan. Satu saja yang hilang disebut dengan angan-angan. Contoh misalnya ketika dia berharap untuk masuk surga, dan semua kita berharap untuk masuk surga, maka harus dipenuhi tiga ini. Pertama, kita mencintai apa saja yang mengantarkan ke surga berupa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mendengarkan perintahnya, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Kemudian selain dia mencintai perintah-perintah Allah, dia laksanakan perintah Allah, dia juga khawatir, takut kalau apa yang dia sudah perbuat itu ditolak mentah-mentah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia sudah puasa Ramadan, dia sudah salat tahajud, dia sudah itikaf, ujung-ujungnya ternyata Allah tolak semua. Dan yang ketiga adalah dia berusaha semaksimal mungkin untuk meraih harapannya. Ada kekuatan, ada usaha yang besar, ada tindakan yang kuat. Kalau betul dia ingin masuk surga, buktikan. Semaksimal mungkin dia buktikan di hadapan Allah bahwasanya dia betul mau masuk surga. Kalau tidak, salah satu ini hilang, maka disebut dengan angan-angan. Tidak harapan tapi adalah angan-angan. Contoh misalnya
dia mencintai sholat. Dia mencintai sholat. Dia juga takut kalau sholatnya tidak diterima. Tapi dia tidak berusaha semaksimal mungkin untuk memperbaiki ibadah sholatnya yang lebih banyak tidak khusyuknya, yang lebih banyak mengantuknya, yang lebih banyak menghayalnya. Tadi di rakaat pertama kita baca surah apa? Surah Al-Fatihah, jelas ya. Tidak usah dipertanyakan. Doa iftitah juga dibaca. Ya. Doa ruku juga ya. Apa surah apa dibaca? Rakaat Ad-Duha. Rakaat kedua Al-Insyirah, Alam Nashrah. Ya. Jadi itu surah pendek ya. Belum kalau kita ambil surah yang lain ya. Baik, alhamdulillah. Mungkin tadi ada yang baru sadar juga ya, Ad-Duha tadi. Ya. Yang merasa tadi baru sadar ketika didengarkan jawabannya tadi jamaah, berarti tidak konsentrasi tadi sholatnya. Ya. Bagaimana ibu-ibu tadi rakaat pertama surah apa? Dua, karena tadi sudah dijawab. Ya, tapi siapa yang baru sadar tadi setelah dijawab oleh jamaah, berarti tadi sholatnya belum khusyuk. Ya. Salah satu ciri dan tanda-tanda untuk menebak sholat kita khusyuk atau tidak adalah kita bisa tahu surah apa yang dibaca selama yang surah itu kita tahu, kita sudah hafal. Ya, misalnya yang dibaca tadi ya Ad-Duha dan Alam Nashrah, Al-Insyirah itu saya kira sebagian besar jamaah sudah hafal. Iya. Jadi itu disebut dengan harapan. Kalau tidak disebut dengan angan-angan. Jadi kalau dia tidak ada usaha untuk memperbaiki ibadahnya, memperbaiki sholatnya, maka sebenarnya dia tidak berharap masuk surga, tapi dia hanya apa? Berangan-angan masuk surga. Ya, dia hanya berangan-angan. Ya. Jadi harapan itu dibuktikan dengan 3. Kita cintai itu ibadah, kita takut ibadah itu ditolak mentah-mentah oleh Allah, dan kita berusaha semaksimal mungkin untuk menutupi kekurangan-kekurangan dari ibadah kita jamaah sekalian. Makanya disebutkan dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah mengatakan, barang siapa yang takut bertemu dengan musuh di akhir malam, maka dia harus tinggalkan tepatnya di awal malam agar tidak ketemu dengan musuh. Musuh akan datang di akhir malam, dia harus tinggalkan lokasi itu di awal malam supaya tidak ketemu dengan musuh. Dan kalau dia tinggalkan di awal malam, dia akan sampai ke tempat tujuan yang lebih aman dari tempat yang akan diincar oleh musuh. Kemudian Nabi mengatakan, ala inna sil'atallahi ghaliyah, ketahuilah barang dagangan Allah itu mahal. Ala sil'atallahi al-jannah, dan ketahuilah barang dagangan Allah itu adalah surga. Jadi Allah menyebutkan surga itu dengan barang dagangan, sil'ah. Sil'ah dalam bahasa Arab artinya barang dagangan. Jadi memang kita ini sedang berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala, sedang transaksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita orang-orang yang ingin membeli barang dagangan Allah itu dengan harga yang mahal, dan secara logika kita sudah tahu barang yang mahal itu butuh perjuangan untuk dibeli, butuh keringat, butuh usaha, baru kita bisa mendapatkan barang dagangan yang mahal itu. Berbeda kalau barang yang murah, tanpa berpikir panjang kita langsung bisa beli. Tapi kalau barang dagangan yang mahal itu butuh usaha, butuh sabar, butuh syukur dalam hal tersebut. Dan ketahuilah barang dagangan Allah yang paling mahal adalah surga. Maka jamaah sekalian, di sini Ibnul Qayyim mengingatkan kepada kita bahwa jangan sampai kita termasuk orang yang hanya berandai-andai, hanya berangan-angan masuk surga, tetapi tidak dibuktikan dengan harapan-harapan yang benar yang disebutkan tadi oleh Imam Ibnul Qayyim. Makanya Abu Bakar As-Siddiq pernah suatu kali itu memegang lidahnya
dan mengatakan inilah yang paling banyak memasukkan orang ke dalam neraka, sambil beliau pegang lidahnya. Dan Umar bin Khattab ketika membaca surah At-Tur ayat yang ke-7, inna adzaba rabbika lawaqi', sesungguhnya azab Tuhanmu itu benar-benar adanya, maka beliau menangis dengan suara yang keras sampai beliau jatuh sakit dan dikunjungi oleh orang-orang. Ya, dikunjungi oleh orang-orang. Sahabat ketika mendengarkan ayat betul-betul dia renungi dengan baik. Inna adzaba rabbika lawaqi', sesungguhnya azab Tuhanmu itu betul adanya dan bukan dongengan-dongengan atau bukan cerita-cerita belaka. Maka Umar mendengarkan ayat itu, beliau menangis dengan keras sampai jatuh sakit, dan orang-orang berdatangan untuk mengunjungi Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu pernah mengatakan bahwasanya yang paling mengerikan nanti setelah roh sudah tercabut adalah malam pertama di dalam kubur. Itu adalah hal yang paling mengerikan yang kita akan temui bersama, yaitu di malam pertama ketika kita sudah masuk ke dalam liang lahat. Begitu juga Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan bahwasanya dua hal yang paling aku takuti adalah hawa nafsu dan banyak angan-angan, banyak harapan-harapan yang tidak ada kaitannya dengan akhirat. Abu Darda radhiyallahu taala anhu pernah mengatakan, yang paling aku takuti di hari kiamat adalah ketika Allah bertanya nanti, wahai Abu Darda, kamu sudah tahu ilmunya, maka mana amalan yang kamu sudah kerjakan? Kamu sudah banyak tahu, kamu sudah banyak paham, mana amalan dari ilmu yang kamu dapatkan? Jadi Abu Darda mengatakan bahwasanya yang paling dia takuti adalah dia tidak bisa menjawab nanti pertanyaan, bahwasanya dia sudah banyak tahu, banyak ilmu, banyak paham, tetapi tidak menghasilkan amalan-amalan soleh. Para jamaah sekalian, maka begitulah para sahabat, ya, mereka adalah orang-orang yang imannya luar biasa, ya. Dan kita juga berusaha mendekati kebiasaan-kebiasaan mereka, orang-orang soleh, para sahabat yang ketika mendengarkan ayat hati mereka menjadi lembut, ketika mendengarkan hadis sekeras apapun dia, kalau hadis Nabi sudah berbicara dan menegur perilakunya, menegur kebiasaannya, maka dia siap untuk berhenti, karena itu adalah perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abi Mulaika pernah mengatakan bahwasanya saya bertemu dengan 30 sahabat. Ibnu Mulaika mengatakan saya bertemu dengan 30 sahabat, dan semua 30 sahabat itu mengatakan saya ada sifat kemunafikan. Takut kalau dalam hati saya ada sifat kemunafikan, karena kita tidak bisa memastikan iman kita seperti imannya malaikat Jibril dan malaikat Mikail, yang mana mereka adalah malaikat yang melihat langsung apa yang terjadi di langit Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitulah para sahabat, selalu takut, selalu juga cinta terhadap amalan, dan berusaha memaksimalkan ibadah yang sudah dia ketahui, para jamaah sekalian. Jadi kesimpulan dari muqaddimah ini adalah mari kita membuktikan bahwasanya kita betul-betul berharap dengan pahala, berharap dengan surga, berharap dengan dosa-dosa kita diampuni. Maka mari kita buktikan dengan 3 hal itu. Kalau satu-satunya atau salah satunya hilang, maka itu bukan harapan tapi hanya sekedar angan-angan belaka. Baik, jemaah sekalian yang sama-sama berbahagia, pada pertemuan kita yang terakhir masih dalam pembahasan kitab haji, telah kita sebutkan tata cara ibadah haji dan umroh, ya, tata cara ibadah haji dan umroh. Secara ringkas
kita berikan sedikit gambaran bagaimana pelaksanaan ibadah haji. Sebagai bahan murojaah, kita pertama adalah di tanggal 8. Tanggal 8 ini disebut dengan hari apa? Tarwiyah. Hari Tarwiyah. Dan hari Tarwiyah ini terbagi menjadi 2 di hari ini. Ada yang start niat. Di sini niatnya untuk niat haji. Niat haji. Di sini terbagi menjadi 2 kelompok, yaitu dia berangkat ke Mina. Ya. Dia berangkat ke Mina atau tetap berada di hotel atau penginapan. Ya. Di sini ada 2, yaitu apakah dia berangkat ke Mina ataukah dia tetap berada di hotelnya. Ya. Supaya lebih mudah kita kasih hari saja. Taruhlah ini hari Sabtu. Hari Sabtu. Maka sama-sama yang ada di Mina dan di hotel, ya, di Mina dan di hotel, yang di hotel itu tetap berada di sini di hotelnya, dan di Mina tetap berada di Mina, ya, dengan bermalam di Mina itu merupakan sunnah-sunnah haji. Jadi bukan syarat, tapi dia adalah sunnah yang tentunya lebih afdal untuk dikerjakan. Kemudian dia bermalam di Mina atau bermalam di hotelnya. Kemudian pada tanggal 9, ini hari apa ini? Hari Ahad, yaitu hari Arafah. Hari Arafah. Nah, di sini di hari Arafah yang diperintahkan adalah wukuf. Wukuf di sana. Nah, sebelum berangkat ke Arafah, maka yang tadinya bermalam di Mina, maka start niatnya di Mina. Yang tidak berangkat ke Mina, maka start niat hajinya di mana? Di hotel, dengan ucapan labbaik Allahumma hajjan. Labbaik Allahumma hajjan. Ya Allah, aku memenuhi panggilanmu untuk apa? Haji. Setelah diucapkan ini, maka berangkatlah dia ke Arafah. Start dari Mina kah yang bermalam tadi malam Ahad, atau di hotelnya, ya, ketika dia tidak pergi ke Mina dan berniat. Jadi niatnya itu sebelum berangkat ke Arafah di pagi hari. Jadi niatnya di pagi hari. Mina di pagi hari, yang di hotel juga di pagi hari. Kemudian setelah mengucapkan lafaz ini, labbaik Allahumma hajjan, berangkatlah menuju apa? Arafah untuk wukuf. Nah, di sini hari Ahad dia tiba di pagi hari. Ya, tadi telah kita sampaikan, idealnya itu sampai di Arafah, simpan barangnya, kemudian istirahat sampai zuhur. Dan inti Arafah itu adalah dari waktu zuhur sampai apa? Maghrib. Ini intinya. Al-Hajju Arafah. Apa artinya Al-Hajju Arafah? Inti haji itu adalah wukuf di padang Arafah. Makanya di Arafah ini jamaah haji yang sedang terbaring di rumah sakit itu semua dibawa di lokasi Arafah. Jadi ada yang wukuf dalam keadaan berbaring, dan ada yang wukuf dalam keadaan berada di dalam bus, mobil ambulans, karena masih sementara dirawat. Jadi harus ada di sini di Arafah. Dan tidak mesti dia yang sakit ini dari zuhur ke maghrib, intinya dia sudah masuk di situ, berdoa sedikit 1 jam atau setengah jam, kemudian kembali dilarikan ke rumah sakit untuk perawatan. Tapi yang normal, yang sehat-sehat, yaitu dari zuhur sampai apa? Maghrib. Adapun yang uzur seperti sakit, intinya dia sudah masuk, dia berdoa sejenak, kemudian setelah itu kembali lagi dirawat di rumah sakit. Ini saking pentingnya Arafah
Jadi orang sakit itu dibawa ke sana. Ya. Karena itu inti daripada haji. Nah, kemudian dia wukuf di sini, dia berdoa, perbanyak doa, zuhur dan zuhur sampai maghrib. Dan dia mengerjakan sholat apa di sini? Sholat zuhur dan asar jama apa? Jama qasar takdim. Nah, jama qasar apa? Takdim. Setelah masuk maghrib maka terbuka pintu untuk ya menuju ke Muzdalifah. Sini ya, kita ambil Muzdalifah sini karena ini masih tanggal berapa? Masih tanggal 9. Ya. Berada. Ya. Kalau di Hijriyah berarti sudah tanggal 10 karena sudah masuk apa? Maghrib. Jadi sini dia berada di Muzdalifah. Di Muzdalifah yang dikerjakan adalah mabit. Mabit itu bermalam. Yang paling afdol di situ adalah istirahat. Istirahat. Dia tidur di situ di Muzdalifah untuk mempersiapkan kekuatan karena besok banyak acara. Hari Lebaran, besok Lebaran banyak acara. Ya, sehingga perlu kekuatan. Kapan di sini begadang tidak tidur, ya, maka bisa jadi besoknya sakit. Ya, karena dari sini dia sudah banyak perjalanan. Nah, di Muzdalifah dia mabit. Ya, di sini dia mabit dan juga ya bisa memungut apa? Batu. Ya. Memungut batu. Batu untuk dilemparkan besok. Untuk dilontarkan besok di Mina. Nah, kemudian setelah dia berada di Muzdalifah dan mabit, dia mengerjakan sholat di sini. Sholat apa ini? Maghrib dan Isya. Sholat apa? Sholat jama' qasar takhir. Ada nggak kosornya? Ada nggak kosornya? Yang mana? Maghrib atau Isya? Maghrib tidak ada kosor. 1,5. Taib. Setelah bermalam di Muzdalifah, itu terbuka pintunya sekitar tengah malam, jam 12 malam. Itu sudah bisa meninggalkan apa? Meninggalkan Muzdalifah. Jadi mabit itu dari Isya ke tengah malam, itu sudah dianggap mabit. Kalau mau lewat sampai subuh juga tergantung antriannya, tapi start terbuka itu setengah malam, sekitar jam 12 malam. Setelah itu dia menuju ke Mina pada tanggal berapa? 10. Hari apa ini? Hari Senin. Dan ini adalah hari Lebaran, hari Id. Hari Idul Adha. Nah, di sini banyak kegiatan, ada 3 kegiatan di situ. Apa kegiatannya? Yang pertama? Ya, yang pertama adalah romyu, melontar. Melontar jumroh. Jumroh yang mana? Aqobah. Apa itu jumroh Aqobah? Yang paling besar. Ya, hanya satu saja yang dilempar di tanggal 10. Yang kedua apa? Yang kedua adalah menyembeli hadyu. Menyembeli apa? Hadyu. Karena startnya menyembeli di tanggal 10. Sama dengan kurban. Kurban itu tanggal berapa bisa dipotong? 10. Jangan dipotong di hari Arafah kemudian dijadikan buka puasa Arafah. La haula wala quwata illa billah. Dia potong tanggal 9. Lihat apa? Bilang supaya bisa dipakai buka puasa Arafah. Bukan begitu. Tanggal 10 sebelumnya kalau dipotong namanya sedekah, bukan kurban. Nah, hadyu juga begitu. Menyembelih hadyu juga di startnya di tanggal berapa? 10. Nah, ini juga hadyu ini harus perhatikan karena di sini banyak ya penipuan masalah hadyu ini. Banyak fulus juga di sini. Jadi hati-hati ini, pastikan hadyu kita bayar, pastikan dipotong tanggal 10. Jangan sampai dipotong sebelum tanggal 10 karena bisa tidak sah menjadi hadyu. Kemudian apa lagi? Mencukur rambut. Kalau dia mengerjakan 2 dari 3 ini, misalnya dia kerjakan 2 ini, disebut dengan tahallul awal.
Bagaimana itu tahallul awal? Dia sudah halal semua, dia sudah boleh pakai pakaian biasa, tidak pakai ihram lagi, boleh pakai songkok. Satu saja larangan yang dia tidak boleh kerjakan, apa itu? Berhubungan badan. Belum dia kerjakan. Kapan menjadi tahallul tsani? Tahallul yang kedua, kalau dia mengerjakan 1, 2 dan 3. Nah, disebut dengan tahallul apa? Tsani, tahallul kedua. Maka tidak berlakulah larangan ihram sampai pun juga berhubungan apa? Badan. Boleh. Iya. Yang bawa istri. Yang tidak, isbir. Artinya isbir. Wahtasib. 6. Dan berharaplah pahala. 6. Tanggal 10. Hari apa ini? Hari Senin. Jadi ini pagi. Ini terjadinya pagi. Ya, pagi di hari Lebaran. Jadi kalau pagi kita di sini Lebaran Idul Adha, jamaah haji itu kalau kita setel nanti live Mekah, pasti kita lihat sementara melontar. Khalas. Ya, jadi coba lihat kalau kita sudah Lebaran, coba lihat live Mekah, kita lihat jamaah haji sedang melontar. Setelah itu dia berpindah ke sini, menyembelih dan mencukur. Jadi kalau dia kerjakan 2 dari 3, selesai tahallul awal. Dia sudah boleh tidak lagi ihram, kecuali 1 tidak boleh berhubungan badan. Tapi kalau sudah kerjakan 3-3-nya, semuanya boleh sampai berhubungan badan. Baik, ini tanggal 10. Kemudian tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13 kita kasih hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis. Nah, disinilah kita berada di Mina. Di sini tempat mabit, bermalam. Jadi yang tadinya tidak bermalam itu, yang start dari hotel, dia juga akan tetap bermalam di mana? Di Mina. Jadi tetap Mina itu pasti dikunjungi. Tapi yang tarwiyah lebih afdol karena dia mengamalkan sunnah tarwiyah dulu. Kemudian nanti berada di Mina selama 3 hari. Kalau dia 2 hari saja berada di Mina, namanya nafar awal. Nafar awal. Maksudnya dia tinggalkan duluan. Kalau dia 3 hari, namanya nafar tsani. Ya, nafar tsani. Coba yang haji, siapa yang merasa kemarin nafar awal? Ada nggak yang nafar awal di sini yang haji? Pak Haji nafar awal 2 hari saja di Mina, masya Allah. Ada yang nafar tsani yang 3 hari? Coba angkat tangan. Yang 3 hari. Nah, ahsantum. Ada yang nafar-nafaran? Iya, maksudnya ya. Insyaallah ya, mudah-mudahan. Ya. Nafar-nafaran itu yang masuk di daerah Mina tapi waktu umroh. Nah, itu nafar-nafaran, Pak. Hanya ziarah saja, ini Mina, ini Arafah, tapi belum aslinya. Ya, belum aslinya. Karena itu nanti berfungsi kalau nanti tanggal 10 Zulhijjah. Nah, di sini bermalam. Apa yang dikerjakan di sini selama di Mina? Memperbanyak ibadah. Ya, sholat. Dan sholatnya di sini bagaimana? Sholatnya qashar saja di waktu masing-masing. Nah, di sini ya, karena dia tidak musafir lagi, ya kan? Jadi zuhur 2 rakaat, istirahat, asar masuk 2 rakaat lagi, terus maghrib 3, istirahat sampai isya 2. Jadi tidak dijamak, hanya di apa? Di qashar selama 3 hari berada di Mina. Kemudian ini kegiatannya sholat, doa, zikir, tilawah. Ya, ini intinya memperbanyak ibadah di sini. Sholat, doa, zikir, tilawah. Sholat, doa, zikir, tilawah. Makanya kita harus targetkan jamaah haji minimal 1 kali khatam selama di sana. Jadi kalau misalnya 40 hari di sana yang reguler, minimal bisa dia khatam 1 kali. Yang plus berapa hari? 26, yang plus 26. Ya, ini juga bisa 1 kali khatam. Kalau misalnya, kalau furoda berapa? Furoda itu lebih dari itu. Ya, mungkin 20-an, 20 harian juga yang furoda. Ini bisa tamat 1 kali. Harus dikasih target jamaah haji. Kalau tidak di Mina ini banyak kacau di sini.
Karena kenapa? Merasa sudah selesai. Selesai mi tarwiyah, selesai mi arafah, selesai mi. Di sini banyak setan di sini. Makanya saya selalu ingatkan yang berangkat haji, hati-hati di Mina yang 3 hari ini. Karena banyak orang kan ini sudah pakaian biasa di sini ya, tidak pakai ihram lagi ya. Tidak. Beda kan kalau kita pakaian ihram itu, wah, ini nih lagi ibadah ini pakaian ihram. Tapi kalau pakaian biasa kan, ya. Jadi terakhir itu pakaian ihram setelah tahallul awal. Setelah itu dia buka pakaian ihramnya. Nah di sini sudah pakaian biasa. Di sini biasa kalau tidak ada target sholat sunnahnya, qiyamul lailnya, doanya, zikirnya, tilawahnya, biasa di situ banyak ngobrol, banyak cerita. Ya. Sembarangan cerita atau cerita tentang poligami tapi tidak ada ujungnya, tidak ada juga hasilnya, gayanya Ji. Nah, jadi seperti itu. Nah di sini setiap waktu zuhur, zawal namanya, zawal itu ketika ba'da zuhur. Di sinilah melontar. Di sini selama 3 hari ini. Jadi selain sholat, doa dan zikir tilawah, pas setelah zuhur berangkat untuk melontar. Ya, di sini ada namanya jamratul sugro, kecil. Ada di tengahnya jamratul wusto, ada yang besar jamratul aqobah. Ini yang dikerjakan selama 3 hari. Salat, doa, zikir, tilawah, masuk zuhur lagi, setelah salat berangkat melontar 7 kali. 7 kali juga 7 kali. Setelah 7 kali di sugro berdoa. Setelah 7 kali di wusto berdoa. Setelah 7 kali di kubro tidak berdoa lagi. Menghadap kiblat ya, menghadap ke kiblat. Ya. Jadi kegiatannya selama di Mina, salat, doa, zikir, tilawah, salat, doa, zikir, dapat zuhur, melontar lagi. Salat, doa, zikir, besoknya hari Rabu tanggal 12 melontar lagi. Nafarsani dia masih sampai hari Kamis, salat, doa, zikir, masuk zuhur, pergi lagi melontar. 7 kali di sugro berdoa, 7 kali di wusto berdoa, dan 7 kali di kubro tidak lagi berdoa. Setelah itu kembali lagi ke tendanya di Mina. Nah jadi seperti itu singkatnya perjalanan ibadah haji. Bagaimana yang mungkin yang belum haji, sudah ada gambaran? Sudah ada ya, waktu-waktunya memang belum terbayang jelas, tetapi secara umum kita perhatikan saja waktunya zuhur, maghrib. Siapa yang paham tentang ini, insya Allah dia segera berangkat haji. Takbir. Kenapa begitu? Karena Allah bilang yang saya undang yang sudah siap. Nah dia sudah siap, saya sudah belajar fikih muyassar. Ya jadi ya, fikih muyassar ya, bukan muassar. Kalau muyassar artinya mudah. Artinya apa? Mudah. Muyassar. Kalau muassar artinya sulit. Muassar. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Jadi muyassar artinya fikih yang mudah, kalau muassar fikih yang sulit. Nah, jadi tergantung mami ini, kita fikih muyassar atau muassar. Iya. Jadi itu ya, gambarannya secara umum begitu. Dari hari ke-8 sampai hari ke-13. Berarti berapa hari semua? Perjalanan ibadah haji itu kalau mulai tarwiyah 6 hari ya. 8 sampai tanggal 13. Kalau dia tidak tarwiyah, tidak juga ambil nafarsani. Berapa hari? 4 hari. 4 hari saja. 4 hari. Ya. Jadi bisa jadi ada 6 hari full ibadahnya, bisa juga 2 hari. Jadi kalau laki-laki ini, kalau dia pakaian ihram dari tanggal 8, 9 ini mesti disiapkan 2 kain ihram, jangan 1. Siapkan 2 karena pasti akan kusut nanti, karena ini perjalanan yang sangat luar biasa. Makanya ibadah haji itu adalah ibadah fisik ya, ibadah haji ibadah fisik. Makanya wanita itu tidak ada jihadnya secara perang-perang, tidak ada pakai senjata, tetapi jihad wanita apa? Haji dan umroh. Jihadnya wanita adalah haji dan umroh. Kita melihat nanti ketika berjalan berkilo-kilo untuk melontar, banyak ya ibu-ibu, banyak wanita-wanita yang lemah yang perlu di ini, masya Allah. Makanya
askar hafizahumullah taala, para rijalul aman, ya para askar, para polisi itu masya Allah luar biasa membantunya para jamaah haji, masya Allah luar biasa. Dan itu kondisi yang sangat indah ya, ketika polisi-polisi membantu ya jamaah haji. Ada yang dehidrasi juga, kepanasan dengan cuaca Mekah yang sangat panas. Kemudian alhamdulillah ya para askar itu membantu ya. Jadi askar itu masya Allah itu orang-orang baik semua itu ya. Yang mengatakan itu askar itu kasar ya. Bukan kasar, kita yang salah. Kenapa kita disuruh pindah sholat? Karena kita sholat di jalanan. Tidak ada askar itu suruh pindah kita sholat yang ada sajadahnya. Tidak mungkin kita diusir. Cuma kita sholatnya yang tidak ada sajadahnya, yang orang halu lalang di situ. Kapan kita tidak digeretak, ini nyawa bisa melayang. Jadi saya membela askar. Iya, saya membela askar. Jadi saya kata, orang Arab kasar-kasar. Tidak kasar itu. Iya. Coba kita orang Indonesia. Iya. Ngepedi hati. Iya. Sakit hati kita baru ditegur-tegur sedikit. Nah begitu, Pak, kita salah. Jadi askar itu kalau tidak akan mengusir kita selama kita sholat. Masa kita sholat di sajadah kemudian diusir? Tidak ya. Pernahkah juga diusir Ustaz ketika ada sajadahnya? Iya, karena waktu pembersihan. Ya pasti jadi minggir dulu kalau mau dibersihkan ya. Selama waktu sholat pasti tidak diusir ya. Tapi kalau kita sholatnya yang tidak ada sajadahnya, memang di tengah jalan, ini bisa macet dan bisa ada yang keinjak. Siapa bertanggung jawab kalau yang keinjak? Ini Mekah. Kalau kita bilang pasar Tanur Tedung sudah padat, bagaimana di sana? Nah, kita bilang macet, bagaimana kalau di sana? Makanya selama ini tidak ada akses mobil, tidak ada, yang ada helikopter saja. Yang diangkut itu para pejabat, Imam Masjidil Haram. Yang kita ini ya, yang VIP saja jalan. Karena tidak ada akses untuk mobil, semuanya ditutup karena bisa macet semua. Jadi orang semua jalan. Luar biasa itu ya. Allahumma urzuqna ziyaratal al-haramaini lil haji wal umrati. Masya Allah, amin. Jadi mudah-mudahan ini luar biasa ini ya, ibadah haji ini ya adalah ibadah yang luar biasa. Disitulah kita melihat bagaimana manusia dan bagaimana nanti di padang mahsyar, bagaimana nanti kita dibangkitkan di kuburan kita ya, sekitar begitulah gambarannya nanti di sana. Jadi ini ringkasan tata cara ibadah haji dari pertemuan yang lalu. Baik, insyaallah taala para jamaah sekalian, kita melanjutkan pembahasan kita pada malam hari ini. Wa hadza majlisu mi'ah min kitab al-fiqhil muyassar fi dhaw'il kitab was sunnah li nukhbatin minal ulama hafizahumullahu ta'ala. Allahumma ighfir lana, ya Allah, ampunilah kami, wali ustazina dan guru kami, walil hadirina dan seluruh yang hadir di majelis ini, walil muslimina ajma'in dan seluruh kaum muslimin. Qala al-muallifu hafizakumullahu ta'ala, berkata penulis, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjagamu, di dalam kitabnya Fiqh Muyassar ma'asyarhikum hafizakumullahu ta'ala, bersama dengan penjelasan engkau, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjagamu. Amin ya rabbal alamin. Amin. Bab kelima, tempat-tempat yang disyariatkan untuk disiarahi di Madinah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah
wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Qala al-muallifu hafizahullahu ta'ala, al-babul khamis fil amakinil lati tushra'u ziyaratuha fil Madinah, tempat-tempat yang disyariatkan untuk diziarahi di Madinah. Setelah penulis menjelaskan tentang ibadah haji, dan ibadah haji itu semua pelaksanaannya adalah di kota Mekah, tidak ada pelaksanaan ibadah haji di Madinah. Begitupun juga umroh, semua pelaksanaannya di Mekah. Setelah selesai itu, maka berpindah pada pembahasan tentang ziarah ke kota Madinah. Ya, ziarah ke kota Madinah. Yang gelombang pertama itu yang cepat datang ke Saudi itu Madinah dulu, baru Mekah. Kalau dia gelombang yang kedua, maka dia Mekah dulu, baru apa? Madinah. Ya, jadi tergantung kapan dia datang. Jadi ada dua. Jadi ini luar biasa pengaturannya. Bayangkan kalau misalnya semuanya start dari Madinah semua, kemudian ke Mekah, ya subhanallah. Jadi ada dua gelombang. Apakah dia termasuk awal datang? Kalau awal datang itu Madinah dulu, baru setelah selesai di Madinah ziarah pindah ke Mekah, Mekah langsung ke tanah air pulang. Kalau gelombang kedua di Mekah dulu selesai, kemudian baru ke Madinah. Ya, ya biasanya kalau gelombang kedua ini, ya begitu juga kalau umroh, yang memang idealnya itu baiknya adalah Madinah dulu, baru Mekah. Begitu juga umroh ya, rata-rata dulu travel itu semuanya kemana dulu? Ke Madinah dulu, baru ke Mekah. Itu idealnya. Karena kalau Mekah duluan, turun langsung umroh, hati belum siap, hati masih, badan masih capek, baru-baru turun dari pesawat. Kalau Madinah dulu, maka di situ 3 hari dia tenang, dia bersihkan hatinya sambil dia cuci hatinya dengan ya siraman Al-Quran. Kemudian baru intinya ke Mekah, langsung pulang. Tapi biasanya kalau Mekah dulu baru Madinah, ini tergantung juga orangnya. Kalau Mekah dulu selesai, apalagi kalau haji sudah selesai haji, di Madinah itu balanca. Apalagi selesai haji, sohi au khoto, selesai haji, selesai apalagi di Madinah, ya sudah. Tiap pulang dari sholat ada saja kantongan dibawa, ada saja, iya, mampir di toko, iya. Tapi kalau Madinah dulu, baru Mekah selesai haji, ya sudah, selesai haji pulang. Tapi kalau Mekah dulu selesai pelaksanaannya, baru ke Madinah, ya, maksudnya intinya sudah lewat, sehingga di Madinah ini, ya jangan sampai lalai di situ, ya, kemudian ibadahnya tidak semaksimal di Mekah. Jadi kita masuk pada pembahasan tentang ziarah ke kota Madinah. Nah, bab ini terdiri dari beberapa bagian. Bagian pertama, berkunjung ke masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu Alaihi Wasallam. Disunahkan berkunjung ke masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan melakukan perjalanan safar ke sana pada waktu kapanpun dan hari-hari dalam setahun. Sama saja apakah kunjungan itu sebelum haji atau sesudahnya. Berkunjung ke masjid Nabi tidak ada waktu khusus dan tidak berhubungan dengan ibadah haji. Bukan termasuk syarat haji dan wajibnya. Namun bagi siapa yang datang untuk menunaikan ibadah haji, patut mengunjungi masjid beliau sebelumnya atau sesudahnya, khususnya bagi orang-orang yang berat dan sulit melakukan safar ke tempat-tempat ini. Seandainya para jemaah haji melalui masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalamnya, niscaya hal itu lebih mudah bagi mereka dan lebih memperbesar pahala mereka, dan niscaya mereka lebih menyatukan dua kebaikan, yaitu menunaikan kewajiban haji dan mengunjungi Masjid Nabawi untuk sholat di sana, dengan tetap memahami bahwa kunjungan ini bukan termasuk penyempurnaan haji dan tidak berkaitan dengannya,
haji tetap sempurna dan sah tanpa berkunjung ke Masjid Nabawi. Antara berkunjung dengan haji sama sekali tidak berhubungan. Baik, jadi berkunjung ke Masjid Nabawi ini adalah termasuk sunnah, baik dalam haji maupun dalam umroh. Tidak ada kaitannya keabsahan haji, sah atau tidaknya haji, mabrurnya atau tidak mabrurnya haji, sempurna atau tidak sempurnanya haji dengan Madinah. Tidak ada hubungannya. Tetapi yang paling afdal adalah berziarah, karena itu adalah mengikuti sunnah. Tetapi kalau tidak sempat, maka dia cukupkan dengan Mekah, maka insya Allah hajinya tetap juga sah. Seperti misalnya ya, pemerintah ya, yang haji, apakah menteri, kalau haji itu paling dia 4 hari saja, paling 4 hari ya. Tadi kan kita katakan kalau dia kerjakan semua ini totalnya berapa? 6 hari. Kalau pejabat mungkin yang setelah itu cutinya hanya sebentar, 4 hari saja kemudian kembali untuk haji saja. Tidak ada ke Madinah, tidak ada ke Madinah. Itu biasanya kalau haji. Begitupun umroh. Ada juga umrohnya cuma 3 hari saja di Mekah, kembali lagi. Nah itu kalau orang-orang yang punya pekerjaan yang banyak sehingga hanya sebentar. Tapi kalau yang mengikuti, ya normalnya seperti ini. Ya, normalnya seperti ini. Jadi mengunjungi Masjid Nabawi ada termasuk sunnah dalam pelaksanaan ibadah haji maupun umroh. Nah, dalil-dalil disyariatkannya melakukan safar ke Masjid Nabi SAW dan sholat di sana sangatlah banyak. Di antaranya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak boleh dilakukan perjalanan jauh kecuali kepada 3 masjid: Masjidil Haram, Masjid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Masjidil Aqsa. Baik, jadi di sini disebutkan keutamaan Masjid Nabawi. Ya, sebelumnya berkaitan tentang kota Madinah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wal Madinatu khairul lahum." Mana wal Madinatu? Wal Madinatu, dan kota Madinah khairul lahum. Apa itu khairun? Khairukum man ta'allama Quran. Ya, baik, sebaik-baik lahum, bagi mereka, lau, seandainya, lau kanu ya'lamun, seandainya mereka tahu keutamaannya. Ya, lau kanu ya'lamun, seandainya mereka tahu keutamaannya. Jadi kota Madinah itu lebih baik bagi mereka seandainya kamu tahu ada apa di balik kota Madinah. Ya. Makanya Syekh Abdul Razak pernah ditanya, yang mana lebih afdal, kota Mekah atau kota Madinah? Beliau tidak menjawab dengan jawaban Madinah atau Mekah, tapi beliau jawaban rinci. Kata beliau, jika engkau ingin fokus ibadah, maka Masjidil Haram yang afdal, Mekah lebih afdal, karena di sana 100.000 kali lipat. Tapi kalau engkau mau tinggal untuk berdagang atau untuk mengurus urusan dunia, dan sekali-kali ke Mekah tapi lebih banyak untuk persoalan urusan pribadi, maka Madinah yang lebih afdal. Jelas ya? Kalau mau fokus saja ibadah terus, Mekah lebih afdal. Tapi kalau mau mukim, menjadi penduduk, mungkin sekali-kali umroh, sekali ya ke umroh tapi lebih banyak di kota Madinah, maka Madinah lebih afdol. Ya. Dan orang Arab itu kalau ditanya, ya, dan sering kami tanya, lebih dari berapa orang, saya bilang kalau disuruh pilih dari Arab Saudi ini, di mana kita mau tinggal dari semua ini kota-kota di Saudi? Di Riyadh kah, di Jeddah kah, di Yambuk kah, atau di Tabuk kah? Di mana tinggal? Di Madinah atau di Mekah? Dia bilang di Madinah. Ya, kalau saya suruh dipilih, saya mau tinggal di Madinah. Ya, itu orang Arab dan seperti itu. Karena memang Madinah ini adalah luar biasa. Ya, kota yang tenang, dan di situ ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, di situ ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, makanya Syekh Sa'ad Al-Ghamidi pernah dengar murotalnya? Ya, ada itu murotal itu namanya Syekh Sa'ad Al-Ghamidi.
bagus suaranya. Ya, itu kalau kita share ada Syekh Sa'ad Al-Ghamidi itu pernah diamanahkan imam di Masjid Nabawi, imam sholat tarawih. Ya, sama dengan kita kalau tarawih biasa ada imam undangan. Ya, beliau pernah diundang untuk imam sholat tarawih. Ya, kemudian ya beliau ketika imam pertama kali imam itu beliau merasakan ketakutan ya ketika imam, dan itu terdengar dari bacaannya. Baru Al-Fatihah, bukan lagi Al-Fatihah, baru Allahu Akbar itu sudah gemetaran. Dan dia baca Al-Fatihah itu tidak seperti murotalnya, tidak seperti bacaannya yang kita dengar di audio. Ketika diwawancarai dan diperlihatkan ya seperti ada acara talk show begitu, ditanya ini bagaimana ini, kenapa begini suaranya, kenapa kayak takut? Kata Syekh Sa'ad Al-Ghamidi, bagaimana tidak, di belakang saya ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena pada saat itu tempat imam bukan seperti sekarang yang sejajar dengan raudhah, tapi sebelumnya itu tempat imam kalau kita pergi salam kepada Nabi itu ada yang kita lewati seperti mihrab kecil. Nah, disitulah awal dulu imam, tapi sekarang kan sudah mundur ke belakang, disejajar dengan raudhah. Nah, di situ beliau imam, beliau mengatakan bagaimana saya tidak takut, di belakang saya, maksudnya di situ ada Rasulullah SAW. Jadi itu sangat ya, mudah-mudahan bisa kita nanti share videonya, itu gemetaran di sana. Bahkan ada yang pernah imam di Masjidil Haram dan pernah imam di Masjid Nabawi, dan itu banyak ya, banyak. Seperti Syekh Ali Al-Huzaifi pernah imam di Masjidil Haram, sekarang beliau imam di Masjid Nabawi. Itu beliau bilang membedakan bahwasanya ya beda perasaannya. Kalau di Mekah itu ya alhamdulillah, tapi kalau di Madinah itu setiap saya imam, saya seperti imam pertama kali. Kayaknya saya baru lagi jadi imam. Setiap masuk di mihrab itu kayaknya saya kayak imam baru lagi di situ. Bukan kayak ini sudah biasa. Ya, apalagi kalau sudah bertahun-tahun, beliau semenjak berapa usia masih muda sudah jadi imam. Tapi selalu masuk mihrab itu dia merasakan sesuatu yang selalu segan, selalu takut. Ya, luar biasa. Jadi Masjid Nabawi memang dan kota Madinah secara umum itu luar biasa ketenangannya dan wibawahnya ya. Barakallahu fiik. Nah, sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, satu salat di masjidku ini lebih baik daripada 1000 salat di masjid-masjid selainnya kecuali di Masjidil Haram. Hadis-hadis ini menunjukkan disyariatkannya mengunjungi masjid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk sholat di dalamnya karena keutamaan dan pahalanya yang berlipat ganda. Hadis-hadis ini juga menunjukkan haramnya melakukan perjalanan jauh ke selain 3 masjid tersebut untuk tujuan ibadah, sehingga tidak disyariatkan ziarah dan safar ke tempat manapun di penjuru bumi ini kecuali ketiga masjid ini. Sementara safar ke Madinah dengan tujuan sholat di masjid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah disyariatkan untuk kaum laki-laki dan wanita berdasarkan keumuman dalil-dalil di atas. Baik, jadi perhatikan di sini untuk berkunjung di Masjid Nabawi ada 2 poin. Poin yang pertama adalah tidak boleh melakukan safar perjalanan 80 km ke atas kecuali untuk 3 masjid. Maksudnya safar ibadah. Saya tiap hari safar ke Makassar, iya kan itu bukan ibadah. Safar mubah. Safar apa? Mubah untuk jalan-jalan atau untuk ziarahi keluarga. Tapi kalau safarnya untuk ibadah itu tidak boleh kecuali di 3 masjid. Ada nggak yang biasa ziarah ke masjid yang tujuannya ibadah dan bukan Masjid Haram, bukan Masjid Nabawi, dan bukan Masjid Al-Aqsa? Ada atau tidak? Ada. Ya. Barakallahu fiik. Ya. Jadi tidak boleh. Ini Nabi yang tidak boleh mengadakan perjalanan ibadah kecuali 3 masjid saja. Masjid Nabawi, Masjid Haram, Masjid Nabawi, Masjid Al-Aqsa. Ya. Selain itu tidak boleh. Kalau hanya perjalanan biasa boleh, tapi kalau ibadah, karena tidak ada masjid-masjid yang lain memiliki keutamaan kecuali 3. Masjidil Haram 100.000
satu kali sholat di sana. Mau sholat sunnah atau sholat wajib sama. Sholat jenazah juga itu 100.000 juga. Jadi jangan mengatakan sholat wajibnya saja, enggak, sholat jenazah juga, karena di Masjidil Haram dan Masjidil Nabawi itu hampir setiap selesai sholat wajib ada sholat jenazah. Makanya ada jamaah bilang, jamaah umroh yang pertama kali, Ustaz kenapa 2 kali kita sholat? Enggak, yang time pertama itu sholat wajib, yang kedua itu sholat jenazah. Bagaimana Ustaz, tadi saya ruku, tidak ada rukunya. Bagaimana caranya sholat jenazah ada rukunya? Ada mengatakan, Ustaz tadi itu waktu jam 4 subuh saya sudah sholat subuh. Bukan, itu azan pertama. Di Mekah azannya 2 kali. Ada azan pertama untuk membangunkan orang yang mau sholat tahajud, ada azan subuh. Nah dia sudah sholat katanya tadi, kenapa kita ke masjid lagi, sudah sholat katanya di hotel, padahal itu baru azan pertama. Biasanya sejam sebelum waktu subuh, 1 jam sebelum waktu apa? Subuh itu azan. Kalau jam 5 azan subuh, berarti jam 4 sudah azan pertama. Yang kedua, ya, 100.000 di Masjidil Haram. Di Masjid Nabawi berapa? 1.000. Dan di Masjidil Aqsa 500. Ya, 500. Dalam riwayat disebutkan Masjidil Aqsa 500. Jadi 100.000 di Masjidil Haram satu kali sholat, baik wajib atau sunnah. Di Masjid Nabawi juga wajib atau sunnah 1.000, dan Masjidil Aqsa 500. Ya. Mudah-mudahan insyaallah taala kita bisa berziarah juga di Masjidil Aqsa. Takbir. Masjidnya para nabi. Ya, masjidnya para nabi adalah di Masjidil Aqsa. Di situ banyak ya nabi-nabi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan ya. Bagus lagi memang kalau ada biro perjalanan travel Mekah Madinah Masjidil, Masya Allah, takbir ya, mudah-mudahan itu. Ini 1 kali safar saja, 1 kali safar 3 masjid ya, intinya tidak dikejar sama tentara. Nah kalau di sana orang sholat itu banyak yang mengawasi ya. Auzubillah misalnya, Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin fi Filistin. Jadi itu 2 poin dari berkunjung di Masjid Nabawi. Nah, tata cara berkunjung ke Masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bila musafir tiba di masjid, maka dia dianjurkan mendahulukan kaki kanannya masuk untuk masjid, mengucapkan doa yang disyariatkan saat masuk masjid. Dengan nama Allah, salawat dan salam kepada Rasulullah. Ya Allah, bukalah untukku pintu-pintu rahmat-Mu. Tidak ada zikir khusus untuk masuk masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian sesudahnya melakukan sholat 2 rakaat di bagian manapun dari masjid. Bila dia melakukannya di Raudah, maka ia lebih utama berdasarkan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara rumahku dengan mimbarku ada kebun Raudah dari kebun-kebun surga. Barang siapa berkunjung ke masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia patut menjaga pelaksanaan sholat 5 waktu di sana, memperbanyak zikir, doa dan sholat sunnah di Raudah yang mulia dan dalam rangka mencari pahala dan ganjaran yang besar. Adapun untuk sholat fardu, maka yang lebih utama bagi pengunjung dan selainnya adalah maju ke depan dan berantusias untuk mendapatkan syaf awal yang dianjurkan sebisa mungkin, karena syaf awal lebih diutamakan daripada Raudah. Baik, tata cara berkunjung di Masjid Nabawi, bagaimana kita bisa mengambil berkah di Masjid Nabawi? Bukan seperti sebagian jamaah yang ke Masjid Nabawi itu usap-usap pintu masjid ya, pakai kain dia usap songkonya, kemudian dia pakai, atau dia usap sajadahnya, ini dia bersihkan itu. Biasa kita tegur dia, bilang, gak usah Pak, dibersihkan, ada aja petugasnya. Gak usah kita bersihkan itu, Pak, ada aja petugasnya. Kalau mau mengambil berkah, ya, BBM, berdoa, berzikir,
Mengaji itu saya BBM. Berdoa, berzikir, mengaji, berdoa, berzikir, mengaji. Iya. Jadi kita setelah sholat BBM, setelah sholat BBM. Jadi begitu. Ya, berdoa, berzikir, mengaji. Maka tidak ada kata menunggu selama di sana. Gunakan waktu menunggu dengan mengaji, berzikir, berdoa. Kemudian membaca doa, Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, Allahumma aftahli abwaaba rahmatika. Ini boleh dibaca di masjid manapun, termasuk di masjid kita juga boleh dibaca ini, karena tidak ada zikir khusus. Bismillah, jadi hanya ada tambahannya Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, baru Allahumma aftahli abwaaba rahmatika. Kecuali di Masjidil Haram. Kalau di Masjidil Haram itu disebutkan dalam riwayat ada doa khusus ketika masuk Masjidil Haram. A'udzubillahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim, Allahumma aftahli abwaaba rahmatika. Ini harus baik ya. Umroh itu harus baik, dan usahakan kalau umroh mengikuti sunnah Nabi. Kalau bisa, bagaimana caranya kita mengikuti, sedetik pun kita mengerjakan sesuatu yang ada dalilnya, yang ada sunnahnya. Kadang ini orang yang baru umroh pertama tidak dibimbing, masuk masjid mau kiri mau kanan, baca doa tidak baca doa, tawaf juga tidak dibimbing doa. Dia bilang, sudah minta pelajari itu waktu di Indonesia, sudah memanasik 3 kali memanasik. Orang kalau lihat Ka'bah itu sudah hilang hafalan karena terkagum dengan Ka'bah. Makanya perlu untuk dibimbing. Ya, jadi penting ini kalau beribadah itu kita betul-betul berusaha ibadah kita sesuai dengan sunnah, dan jangan asal-asalan. Ya, dan jangan asal-asalan. Pastikan yang kita kerjakan ada sunnahnya, ada dalilnya. Ya. Kemudian yang paling afdal dari Masjid Nabawi itu ada namanya Raudhah. Ada namanya apa? Raudhah. Raudhah adalah taman-taman surga. Antara mimbar Nabi ke rumah Nabi adalah taman-taman surga. Ya. Jadi di situ kalau orang sholat, kita bisa berdoa di situ dan memperbanyak doa di Raudhah. Dengan doa apa saja? Ya. Ada pernah cerita jamaah pernah berdoa di Raudhah, anaknya pendek, ceper. Tahu cepernya? Pendek. Doa, ya Allah semoga tinggi anaknya, lebih tinggi daripada dia. Setelah berdoa di Raudhah. Ya. Bapak-bapak kalau masuk Raudhah, naam, ya, ya. Al-labibu bil isyarat yafhamu. Ya. Orang berakal itu dengan sinyal-sinyal sudah paham. Ya. Naam ya. Naam. Jadi kalau masuk Raudhah pakai jaki, ya. Kalau masuk Raudhah, ya luar biasa itu. Doa yang kita minta, ya Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan, ya. Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan. Kemudian tetap kalau sholat 5 waktu bagi laki-laki tetap saf pertama lebih afdal, karena Raudhah itu ya, kecuali kalau Raudhah sekarang itu memang saf pertama. Ya, tapi kalau yang sebelumnya yang imamnya di depan, maksudnya imamnya itu bukan yang Raudhah, itu tetap saf pertama di sini Raudhah. Tapi sekarang kan semuanya sudah sejajar dengan Raudhah. Ya, dulu itu kita bilang Raudhah ditandai dengan karpet hijau, sekarang Masjid Nabawi semua karpetnya hijau. Ya, dulu karpet hijau itu Raudhah, yang lainnya merah. Sekarang sudah hijau semua. Jadi ada nanti palangnya di situ. Ya, jadi luar biasa. Dulu kita ke Raudhah, pada asar kita sampai bisa langsung tembus di Raudhah, berdoa sholat sunnah tanpa ada yang desak-desakan. Sekarang subhanallah ada nusuk namanya, harus ada tiket, ada tasrih, antri panjang. Ya. Tapi dulu itu masya Allah, ya, waktu masih tahun 2016, 2017 itu kita masuk Raudhah luar biasa. Ya. Bahkan kita kerjakan wajibul manzil itu di Raudhah. Kita kerja PR itu di Raudhah. Maksudnya itu saya menggambarkan saking luasnya, saking kita bisa simpan buku, ada meja. Sekarang kan tidak bisa. Kita sholat kayak robot begitu. Ya. Barakallahu fiik. Jadi karena itu bersyukur juga karena semakin banyak kaum muslimin. Ya, ini perkembangan orang masuk Islam semakin banyak. Yang mu'alaf semakin banyak. Dan kalau dia orang mampu, setelah mu'alaf ya dia pergi apa? Umroh. Ya, barakallahu. Jadi itu alhamdulillah, ya. Segala puji bagi Allah yang ya banyak orang yang masuk Islam, ya.
semakin banyak pengunjung. Jadi itu raudhah. Jadi saf pertama tetap yang paling afdal untuk laki-laki. Khairus sufufir rijal awwaluha. Sebaik-baik saf bagi laki-laki yang pertamanya, saf pertama, kedua, tiga terus ke belakang. Wa khairus sufufin nisa akhiruha. Sebaik-baik saf perempuan adalah yang paling belakang. Ada yang bilang, "Pak Ustadz, saya berhasil saf pertama." Ibu-ibu bilang begitu. Dalam hati saya, Masya Allah. Ya, ibu kalau perempuan yang paling afdal paling belakang. Makanya jangan ibu-ibu misalnya, ini Ustaz kita terlambat ini mau dapat tempat di dalam. Tenang saja ibu-ibu. Kita justru paling belakang, paling afdal safta. Karena memang di Masjid Nabawi itu, ya di Masjidil Haram, ya di mana-mana pun ya, namanya perempuan itu paling banyak. Kalau laki-laki itu mau datang di masjid setengah jam sebelum azan itu masih banyak tempat. Tapi kalau ibu-ibu perempuan setengah jam baru sebelum azan masuk masjid itu sudah full, karena lebih banyak perempuan. Tapi jangan khawatir ibu-ibu sekalian, apakah kita masuk masjid atau di luar, saf paling belakang itu yang paling afdol. Tapi jangan sampai terlambat ya, maksudnya tetap standby di situ ya. Jadi itu kata Nabi. Jadi jangan berbangga diri dengan hawa nafsu. Itu kan pakai hawa nafsu. Wah, Ustaz saya berhasil saf pertama perempuan. Oh itu bukan, di depan saya Ustaz tinggal hijab saja. Saya kira ibu mau lompat itu hijab. Iya. Iya, Masya Allah. Jadi seperti itu. Jadi seperti apa namanya, bahwa itu bisa saf perempuan tetap lebih afdal di belakang. Kalau laki-laki yang paling afdal di depan. Ya, kalau kita saf pertama di Masjid Nabawi itu banyak kesempatan. Kita bisa langsung sholat jenazah, kita lihat jenazahnya. Selama mungkin kita umroh tidak pernah lihat jenazah kan? Maksudnya kalau kita sholat tidak pernah lihat jenazahnya di depan. Iya, karena kita di belakang. Tapi kalau laki-laki bisa saf pertama itu bisa melihat jenazahnya di depan. Bahkan bisa bertemu dengan imam Masjid Nabawi. Iya, setelah sholat. Ya, alhamdulillah. Ya, lebih dari 2 kali kami itu ya biasa ketemu dengan imam Masjid Nabawi. Iya, setelah sholat jenazah kami datang dan kami salami dan kami cium keningnya sebagai penghormatan kepada imam Masjid Nabawi. Udah luar biasa ya. Jadi kalau mau ketemu imam Masjid Nabawi, insyaallah ya, insyaallah taala ya, mudah-mudahan Allah mudahkan ya. Kalau Masjidil Haram tidak bisa, tiga ring itu askar semua. Tapi kalau Masjid Nabawi insyaallah masih bisa. Tapi kalau Masjidil Haram 3 ring itu semuanya polisi. Mungkin tangan kita mau salaman saja tidak bisa, kita sudah disini sama polisi. Tapi kalau Masjid Nabawi insyaallah ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan. Baik, saya kira demikian ya Mas sekalian pelajaran kita pada malam hari ini. Insyaallah taala kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kita tutup majelis kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.